Sebenarnya cerita ini bukan cerita saya, melainkan cerita dari saudara kembar saya, Wahyu. Saya ingin bercerita tentang saudara saya kepada kalian, tentang dimana kami belum bertemu, setelah kami terpisah, dan sampai kami dipertemukan. Di sini saya bercerita dimana saya menjadi saudara kembar saya. Di saat usiaku 4 tahun, aku dibawa oleh orang tua angkatku ke Jakarta. Tidak selang beberapa lama, aku dibawa lagi ke kampung, hidup bersama almarhum bapak saya, Bapak Cipto. Dan ibu angkatku tinggal sendiri di Jakarta untuk berjualan. Di kampung aku hidup seperti anak biasanya, bermain bersama teman-teman lainnya. Sampai aku seringnya bermain, aku dijuluki si anak nakal. Bertambahnya umurku di 5 tahun, aku didaftarkan oleh bapak di sekolah TK. Di awal aku sekolah, aku seperti orang asing yang tidak kenal siapa-siapa. Tetapi bapakku selalu mengajarkanku kepada ramah bila bertemu orang baru. Hidup di kampung hanya berdua sama bapak. Itu seperti teman, sahabat, sekaligus ibu, karena hanya dia yang menyiapkan aku berangkat sekolah dan menyiapkan makan setiap harinya. Begitu sayangnya bapakku, pada waktu kecil aku selalu dibela bila ada temanku yang nakal terhadapku, dan tak segan-segan untuk menegur kepada orang tuanya. Memang di saat aku kecil, aku sering bermain bersama teman-teman yang tidak sedikit banyak yang nakal. Selang beberapa bulan, ibuku memutuskan agar aku kembali hidup di Jakarta, dan TK pun tidak sampai lulus. Setelah menjalani hidup di Jakarta sampai umurku 8 tahun, baru masuk sekolah SD. Memang telat aku masuk sekolah, mungkin karena orang tuaku salah lihat umurku. Tetapi aku tidak mempermasalahkan itu. Aku di Jakarta ngontrak dengan ibu bapakku yang kadang-kadang pindah-pindah. Ibuku yang sayang kepadaku selalu menasihati aku dengan sabar, ya walaupun terkadang aku suka nakal. Tapi jujur, aku begitu sayang sama ibuku. Selama aku sekolah, yang menyiapkan seragam, uang jajan, sampai mengantarkan aku sekolah, itu adalah mereka berdua. Setelah beranjak dewasa, aku sudah memasuki kelas 5 SD. Banyak yang memberitahu bahwa aku anak dari seseorang, dan ada yang bilang bahwa aku kembar. Sungguh hatiku tergoncang karena mengira aku anak ibu bapak yang mengasuh aku dari kecil. Tapi jujur saja, aku tidak percaya karena dari saudaraku. Sampai-sampai ibu bapakku tidak pernah cerita. Sebenarnya aku ingin bertanya pada ibuku, tapi aku tidak ada keberanian. Setelah aku lulus SD, lanjut aku ke SMP. Aku sekolah SMP bersama saudaraku, yaitu Restu.
Dia adalah kakak kelasku pada waktu itu, dan dia adalah saudaraku dari ibu bapak angkatku. Saat aku di SMP, aku senang bisa bertemu teman-teman baru. Di SMP, aku sangat bahagia. Waktu pun berlalu, dan pada akhirnya aku lulus. Dan sekolah membuat acara perpisahan di puncak. Aku benar-benar gak bisa lupakan kisahku di SMP. Jujur, di saat aku tertidur, ibuku sering memegang dahiku. Panas ataukah tidak, atau sakit atau tidak. Begitu sayangnya ibuku kepadaku, sampai-sampai aku bercita-cita ingin mempunyai istri sama seperti ibuku yang sayang kepadaku. Setelah aku sudah memasuki pendidikan SMK, ibu bapakku sangat bangga bisa menyekolahkanku sampai setinggi ini. Karena mereka dahulu tidak merasakan sampai sekolah tinggi seperti aku. Aku sangat berterima kasih pada ibu bapakku yang sudah menyekolahkanku sampai setinggi ini. Dan dengan sabar mereka mendidiknya. Suatu ketika aku mendapatkan jadwal PKL ke suatu perusahaan mobil di kelas 2 SMK. Aku menjalani sudah ada sebulan. Suatu ketika aku masih PKL. Aku mendapatkan kabar bahwa orang tuaku sakit keras. Hatiku, jiwaku, pikiranku, seluruh tubuh ini seperti terguncang hebat. Di saat itu, aku benar-benar takut akan kehilangan orang tuaku. Aku bergegas pulang. Sampai di rumah, banyak sekali saudaraku pada kumpul. Aku kira ibuku yang sakit, ternyata bapakku yang sakit. Aku, ibuku, saudaraku, semua ikut pulang ke kampung. Selama perjalanan, ibuku selalu menangis. Dalam hatiku berbicara kepada ibuku, selalu menangis, padahal hanya sakit. Timbul rasa curiga. Setelah hampir sampai, semua yang ada di dalam mobil, kecuali sopir dan kernet, itu menangis. Semakin dekat, aku melihat tanda di depan rumahku. Setelah sampai, aku turun dari mobil. Aku lari ke dalam rumah. Aku bertanya, "Bapak mana?" Aku melihat di situ sudah ada peti mati. Jujur, aku gak bisa lagi menahan air mataku yang keluar deras. Aku bertanya, mengapa Bapak sudah pergi dulu, meninggalkan kita berdua? Aku sangat sedih sekali di saat itu. Berjalannya waktu, ibuku masih merasakan sedih. Sampai 2 tahun, aku pun juga merasakan itu. Di kemudian hari, saat aku lulus sekolah SMK dan aku bekerja di suatu perusahaan minimarket. Selang 2 tahun aku bekerja, aku berniat ingin main ke rumah saudaraku. Aku diajak main PS dan dia juga mengajak temannya, si Agus. Oh ya, si Agus ini adalah saudaraku dari keluarga ibu bapak angkatku. Agus membawa temannya, si Nopi. Pada saat sampai di tempat PS, si Nopi kaget melihat aku. Dikira aku Harry, padahal aku saudara kembarnya. Itulah cerita si Wahyu sebelum bertemu saya. Dan dari situlah kami dipertemukan di rental PS dan dari teman kami, Nopi.